Ya, kita telah terhubung dengan Treasury Research Analyst BNI, Puguh Andik. Selamat pagi, Mas Puguh. Ya, selamat pagi Mbak Cakri. Iya, Mas Puguh, bagaimana dengan pergerakan rupiah untuk pagi ini? Kecenderungannya lebih menguat ataukah kira-kira akan ada pengelemahan lagi terjadi terhadap rupiah? Ya, memang kalau kita lihat memang tadi pagi rupiah dibuka cenderung menguat ya di Oke. level 14.840, 14.850 ya. Namun karena memang kondisinya juga corona dalam negeri juga turun cukup signifikan ya. Meskipun Jumat lalu mencatatkan kasus baru tertinggi ya 4.823. Namun di hari Minggu kemarin sudah turun hampir 1.000 kasus gitu ya. Tambahnya hanya 3.875. Dan ini juga menjadi sentimen positif sebenarnya dari dalam negeri. Terus Baik. mungkin rilis data industrial profit dari China di akhir pekan lalu ya yang naik 19,1% secara year on year, ini juga kemungkinan besar akan menjadi sentimen positif secara regional. Namun kalau kita lihat juga Amerika Serikat terutama Trump ini ya kembali menyerang China gitu. Bahkan di akhir pekan lalu dia juga sempat mengomentari dia akan memblokir TikTok gitu ya. Dan ini masih mungkin pergerakan rupiah hari ini akan cenderung sideways, tidak akan jauh dari level pergerakan di hari Jumat lalu. Oke, akan cenderung sideways, tapi ada di kisaran berapa untuk support resistance ya untuk hari ini? Ya mungkin kalau kita bicara tentang range yang luas gitu ya, mungkin ada potensi rupiah bergerak antara level 14.800 sampai 14.950 gitu ya, di mana level support satunya ada di level 835, 14.835 dan resisternya ada di level 14.900 gitu ya. Namun kalau kita lihat kecenderungannya dibandingkan dengan opening, memang rupiah akan mengalami pelemahan gitu ya dibandingkan dengan pembukaan tadi. Karena memang ada kekhawatiran juga PSBB diperpanjang dan juga serangan Trump kepada China gitu ya. Dan mungkin ini juga akan membuat rupiah kemungkinan besar ada potensi justru ditutup cenderung datar nanti di penutupan seperti Oke, itu. tapi kalau melihat kecenderungannya sideways seperti ini dan nampaknya cukup tipis juga di kemungkinan 14.900 untuk resisten, apa yang perlu bukan dikhawatirkan, apa yang perlu diantisipasi agar rupiah ini tidak mengalami pelemahan begitu hingga kita bisa menembus angka 15.000 mungkin? Ya mungkin kalau kita lihat memang sentimennya juga cenderung berimbang ya. Hari ini mungkin perdagangan rupiah akan lebih dipengaruhi oleh supply dan demand di pasar gitu ya, di mana apakah investor asing akan masuk ke dalam pasar modal kita baik dari obligasi maupun dari pasar saham gitu ya, dan apakah demand kebutuhan dolar dalam negeri ini juga cukup tinggi sebenarnya kalau kita lihat di awal September ini, di mana juga kemungkinan besar perusahaan-perusahaan terutama importer gitu ya akan membutuhkan dolar untuk memenuhi kebutuhannya gitu ya, sehingga kemungkinan besar memang pergerakan dolar USD IDR gitu ya hari ini akan cenderung sideways memang. Akan Oke, cenderung baik. terbatas. Baik, tadi juga Anda katakan pandemi, jumlah penyebaran COVID khususnya di Jakarta yang sudah mulai melandai, ini termasuk menjadi sentimen positif bagi pergerakan rupiah. Kalau dari secara global sendiri, ada tidak sentimen yang bisa tetap menguatkan rupiah untuk saat ini? Setidaknya sepanjang pekan ini dari amatan Anda, Mas Pugu? Ya mungkin kalau kita lihat memang data dari China kemarinnya akan menjadi sentimen positif untuk regional Asia gitu ya, dan mungkin kalau kita lihat kasus corona secara global memang juga masih menjadi sentimen negatif gitu ya, di mana kalau kita lihat selama akhir pekan dari Jumat, Sabtu dan Minggu gitu ya naiknya hampir 1 juta secara global, dan ini memang masih menjadi kekhawatiran untuk pasar juga, sehingga kemungkinan besar memang sentimennya akan cenderung berimbang di awal pekan ini. Dan mungkin apa yang bisa mendorong rupiah gitu ya, sentimen secara regional, mungkin kalau kita lihat kawasan Asia cukup baik gitu ya, kecuali India untuk kasus coronanya gitu ya. Dan ini kemungkinan besar memang ada potensi di awal pekan sampai Rabu nanti mungkin ya, ini kemungkinan besar rupiah memang potensinya akan cenderung mengalami penguatan meskipun akan terbatas. Oke, hingga tengah minggu ini ya. Tapi kalau rupiah terhadap beberapa mata uang dunia lainnya seperti apa untuk mengawali pekan ini, Mas Pugu? Ya mungkin kalau kita lihat di awal pekan ini rupiah di mata uang kawasan Asia ya terutama ini kemungkinan besar akan cenderung mengalami penguatan. Mungkin rupiah juga salah satunya. Tapi kalau kita lihat memang kondisi PSBB, diperpanjangnya PSBB juga di Jakarta ini kemungkinan besar membuat rupiah akan cenderung tertekan dibandingkan dengan peersnya gitu ya. Namun kalau kita bandingkan dengan mata uang Eropa mungkinnya antara euro dan juga GBP, di mana di dua daerah ini, di mana Inggris dan juga Uni Eropa ini kasus coronanya juga cukup tinggi, bahkan Inggris sudah mulai ancang-ancang dia akan kembali mengalami memperketat
status pembatasan sosialnya hingga 6 bulan ke depan gitu ya. Jadi kemungkinan besar dibandingkan dengan GBP dan Euro ada potensi rupiah akan cenderung mengalami penguatan. Oke, baik. Mungkin terakhir kalau untuk pemilu Amerika Serikat yang akan digelar di November, adakah antisipasi yang perlu dilihat oleh para pelaku pasar terkait pergerakan rupiah begitu? Ya mungkin kalau kita lihat mungkin di pertengahan Oktober nanti ya kemungkinan besar pergerakan pasar finansial akan cenderung volatile terutama untuk aset-aset berisiko salah satunya adalah rupiah di mana perhatian pasar terhadap pemilu Amerika Serikat ini baik atau buruknya mungkin nanti juga hasil-hasil debat ini juga akan mempengaruhi pergerakan rupiah. Jadi kemungkinan besar di Oktober nanti akan ada volatilitas yang naik kemungkinan besar di tengah Oktober nanti hingga mungkin 1 minggu sebelum pemilu gitu ya. Oke, kalau melihat rupiah yang kita masih optimis kecenderungannya menguat, apakah pelaku pasar ini masih tetap bisa menyasar rupiah begitu atau sudah mulai berpikir untuk investasi ke hal lain begitu, Mas Pugu? Ya mungkin kalau kita lihat memang ada optimisme bahwa rupiah menguat ya. Namun di sisi lain juga ada kekhawatiran resesi juga di mana kemungkinan besar di Oktober nanti di akhir Oktober juga akan ada rilis data GDP kita seberapa turun gitu ya. Dan kemungkinan besar memang harusnya investor masih harus bermain aman ya, tidak terlalu agresif untuk mengkoleksi instrumen-instrumen keuangan gitu ya. Namun yang bisa menjadi pilihan adalah mungkin pasar obligasi ya, baik itu dalam bentuk USD maupun yang dalam bentuk rupiah gitu ya. Ini obligasi pemerintah terutama, ini kemungkinan besar masih akan cukup aman untuk dikolasi hingga akhir tahun nanti seperti itu. Oke, baik. Kita lihat berarti sampai Oktober begitu akan seperti apa kondisi sambil memantau kondisi rupiah seperti apa. Baik, terima kasih Mas Pugu Andik atas informasinya. Pemirsa, Treasury Research Analyst BNI Pugu Andik telah bergabung bersama kita di IDX Opening Bell.